Selamat siang, saya Yanuar dari Cerita Kami. Hari ini saya ingin memberikan sedikit renungan. Hari ini kita akan sedikit membahas pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya yang kebetulan berada di luar negeri kepada saya. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah agama itu ada? Bagaimana kita bisa percaya kepada sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Pertanyaan kedua adalah, apakah agama itu perlu diajarkan di sekolah kepada anak-anak kita? Saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan pertama kali membaca dari bacaan Injil Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Menurut saya pribadi, agama adalah suatu keyakinan pribadi per masing-masing orang yang sangat personal. Nah, keyakinan ini akan semakin dalam dengan kejadian yang kita alami sehari-hari. Contoh, kita menginginkan sesuatu dan kita berdoa dan kita berhasil mendapatkannya, iman kita akan semakin bertambah. Jadi ini adalah per masing-masing individu dengan agamanya masing-masing. Saya menggunakan Katolik sebagai agama saya, di mana saya berdoa dan saya berhasilkan mendapatkan apa yang saya inginkan, yang saya minta dalam doa itu, sehingga iman saya terhadap Tuhan saya semakin bertambah. Karena jika kita mempercayai sesuatu, sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan banyak bukti-bukti dari orang lain, karena kita sudah mengalami bukti-bukti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jika kita sudah tidak percaya, seberapa banyak pun bukti yang kita berikan, itu juga akan selalu dapat dicari celahnya, di mana itu tidak mungkin, itu bisa terjadi karena hal ini atau hal itu. Jadi ini adalah satu subjek yang sangat personal, yang hanya bisa dijawab oleh individu tersebut. Berkaitan ke pertanyaan kedua, apakah agama masih perlu diajarkan di sekolah? Saya rasa itu sangat perlu, karena pada saat kita kecil, kita tidak tahu kegunaan dari sesuatu. Jadi mau tidak mau, orang tua harus mengenalkan pelajaran agama kepada anak-anaknya. Di situ memang ada proses forcing ya, di mana kita sebagai anak akan diajak ke gereja, kita harus berdoa. Itu memang ada proses forcing, itu memang ada. Tetapi harus diingat, ini adalah proses membentuk anak itu. Setelah dewasa, dia mempunyai pemikiran sendiri, maka anak itu pun bisa beralih agama atau bisa tidak beragama sesuai dengan keinginannya. Tetapi tugas orang tua dan tugas sekolah adalah untuk menanamkan, mengajarkan, mengenalkan agama itu sendiri, kebaikan dari agama itu sendiri. Karena agama itu sendiri akan memberikan panduan bagaimana kita hidup, berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Sang Pencipta. Setiap hari kita tidur dan kita bangun lagi, bagaimana kita tahu bahwa kita akan bangun lagi keesokan harinya? Kita hanya berandai-andai besok pagi kita akan bangun lagi, tetapi kita tidak tahu apakah kita benar-benar akan bangun atau tidak. Nah, siapa yang memberikan kehidupan ini? Itu yang kami yakini diberikan oleh Sang Pencipta. Nah, di situ kita juga selayaknya kita juga mengucapkan banyak terima kasih. Jadi sekali lagi, agama adalah personal, per masing-masing individu, dan agama harus diajarkan di sekolah, terutama sejak pendidikan dasar. Karena disitulah kita membentuk karakter anak. Kita mengajarkan kepada anak. Dan sepengetahuan saya, tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Jadi minimal kita mengajarkan anak-anak kita
untuk berbuat baik dan menghormati temannya, gurunya, orang tuanya, yang semua itu sudah ada di dalam agama itu sendiri. Jadi itu jawaban dari kami. Semoga bisa bermanfaat, semoga renungan ini bisa berguna bagi kita semua dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan buat kita semakin dekat kepada Sang Pencipta dan dengan semua yang ada, sahabat, teman-teman kita yang selalu ada di sekitar kita.